Rahasia Cetbang, teknologi senjata api Majapahit yang menghantui Eropa. Selama ini, buku sejarah di sekolah seringkali menanamkan satu gambaran di kepala kita. Nenek moyang kita berperang hanya bermodalkan semangat, keris, dan bambu runcing. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa narasi itu keliru? Ratusan tahun sebelum revolusi industri di Eropa, di perairan Nusantara yang ganas, nenek moyang kita sudah menguasai teknologi metalurgi tingkat dewa. Mereka tidak hanya punya kapal raksasa yang membuat kapal Eropa terlihat seperti perahu mainan, tapi mereka juga memiliki senjata pemusnah massal. Senjata yang bisa diisi peluru dari belakang, sebuah teknologi yang pada zamannya dianggap mustahil oleh banyak peradaban lain. Ini bukan dongeng, ini adalah kisah tentang Cetbang. Senjata rahasia yang menjadikan Majapahit penguasa mutlak lautan Asia Tenggara. Genesis kedatangan Mesiu. Untuk memahami kecanggihan Cetbang, kita harus mundur ke tahun 1293. Saat itu, pasukan Mongol, armada terkuat di dunia, datang untuk menaklukkan Jawa. Mereka membawa teknologi yang mengubah wajah perang selamanya. Bubuk Mesiu. Namun, Raden Wijaya, pendiri Majapahit, tidak hanya berhasil mengusir Mongol. Ia melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas, reverse engineering. Orang Jawa zaman itu yang dikenal sebagai pandai atau ahli logam mempelajari senjata peledak Mongol. Tapi mereka tidak sekadar menirunya, mereka menyempurnakannya. Jika Mongol menggunakan meriam tangan sederhana, insinyur Majapahit memadukannya dengan keahlian metalurgi perunggu Nusantara yang sudah ada sejak zaman prasejarah. Hasilnya, sebuah lompatan teknologi militer yang melahirkan Cetbang. Anatomi Cetbang, Breech Loading Technology. Inilah bagian yang paling mencengangkan. Perhatikan baik-baik. Meriam konvensional di Eropa dan Timur Tengah pada abad ke-14 dan ke-5 umumnya adalah tipe muzzle loading. Artinya, Anda harus memasukkan mesiu dan peluru dari lubang depan. Ini proses yang lambat, berbahaya, dan mematikan ritme pertempuran. Tapi Cetbang, ia menggunakan sistem breech loading. Cetbang memiliki rongga di bagian belakang. Pelurunya sudah disiapkan dalam tabung-tabung logam terpisah yang disebut cartridge. Bayangkan sistem magazine pada senjata modern. Saat perang berkecamuk, penembak Cetbang tinggal memasukkan tabung peluru di belakang, kunci dengan pasca sulut dan boom. Keluarkan tabung kosong, masukkan yang baru. Fire rate atau kecepatan tembaknya jauh melampaui meriam manapun di zamannya. Ini adalah teknologi yang sangat maju yang memungkinkan kapal-kapal Majapahit menghujani musuh dengan serangan bertubi-tubi tanpa henti. Armada Jong Java and Tactic Swivel Gun. Sekarang, bayangkan senjata ini dipasang di atas monster laut bernama Jong Java. Kapal raksasa yang bisa memuat ratusan ton kargo dan ribuan prajurit. Cetbang bukan meriam statis yang berat dan kaku. Ia dirancang sebagai swivel gun atau meriam putar. Dipasang pada dudukan garpu besi, Cetbang bisa diputar ke segala arah, kiri, kanan, atas, bawah. Kenapa desain ini penting? Karena musuh di perairan Nusantara seringkali menggunakan perahu-perahu kecil yang lincah dan cepat untuk menyergap. Meriam besar Eropa yang kaku tidak akan berguna melawan target yang bergerak cepat di jarak dekat. Tapi Cetbang, ia adalah senjata anti personil yang mematikan. Dengan isian grape shot atau peluru sebar, satu tembakan Cetbang bisa menyapu bersih geladak kapal musuh dalam sekejap. Inilah alasan mengapa Gajah Mada mampu menyatukan Nusantara. Bukan hanya karena sumpah palapa, tapi karena ia memiliki superioritas teknologi angkatan laut. Kesaksian Eropa saat Barat terkejut. Jangan percaya kata-kata saya. Percayalah pada catatan musuh mereka. Ketika bangsa Portugis pertama kali tiba di Malaka pada tahun 1511, mereka tidak menemukan suku primitif. Mereka menemukan benteng yang dipenuhi artileri. Alfonso de Albuquerque, penakluk Malaka, mencatat bahwa mereka merampas tidak kurang dari 3.000 pucuk meriam dari kota Malaka. Dan dia mengakui, kualitas pengecoran meriam-meriam Nusantara ini, yang mereka sebut sebagai berso,
seringkali lebih baik daripada meriam buatan Jerman yang mereka bawa. Ada juga catatan tentang Pati Unus dari Denmark, pewaris teknologi Majapahit. Kapal perangnya dilapisi 4 lapis papan jati yang bahkan tidak mempan ditembak meriam Portugis. Bayangkan betapa frustrasinya pelaut Eropa saat itu. Mereka datang merasa superior, tapi justru bertemu dengan tank terapung dan hujan peluru cetbang. The Lost Tech kemana perginya? Lantas, pertanyaan besarnya, jika kita secanggih itu, kenapa kita dijajah selama 350 tahun? Kemana perginya teknologi ini? Jawabannya tragis. Keruntuhan Majapahit akibat perang saudara membuat banyak ahli logam menyebar atau tewas. Ketika VOC datang, mereka melakukan satu hal yang sangat strategis. Monopoli bubuk mesiu dan pelarangan pembuatan senjata api oleh pribumi. Perlahan tapi pasti, selama berabad-abad, know-how atau pengetahuan teknik membuat cetbang punah. Kita dipaksa kembali memegang tombak, sementara penjajah memegang senapan. Sejarah kita ditulis ulang, seolah-olah kita tidak pernah punya peradaban logam yang maju. Warisan yang harus diingat. Cetbang adalah bukti bisu bahwa bangsa kita adalah bangsa inovator. Kita adalah bangsa pelaut yang pernah berdiri sama tinggi dengan peradaban manapun di dunia. Sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk mengingatkan kita tentang potensi yang ada dalam DNA kita. Bahwa kita bukan bangsa bambu runcing, kita adalah bangsa cetbang. Saya, terima kasih sudah menonton. Jika video ini membuka mata Anda, bagikan ke teman-teman Anda agar mereka juga tahu kehebatan sejarah kita. Jangan lupa like dan subscribe untuk ekspedisi sejarah berikutnya. Sampai jumpa.